Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita masuk di pertemuan ke-13 ya di mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Insani. Hubungan industrial ini bagian daripada Ekonomi Sumber Daya Insani karena berkaitan dengan serikat pekerja, kemudian pemerintah, ada pengusaha, dan itu saling ada keterkaitan. Nah, materi ini Bapak ambil dari universitas terbuka ya. Kalau di perguruan tinggi UT ini nama mata kuliahnya itu adalah hubungan industrial. Kalau di IAID namanya Ekonomi Sumber Daya Insani. Ini sama ya, dalam materinya juga sama. Kita akan membahas dulu terkait dengan pengertian hubungan industrial di Indonesia secara konsep umumnya terlebih dahulu terkait dengan hubungan industrial. Nah, kalau dilihat dari pengertian hubungan industrial berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 itu tentang ketenagakerjaan, yang disebut suatu sistem hubungan yang terbentuk di antara para pelaku dalam proses produksi barang ataupun jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, kemudian karyawan, pekerja, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi hubungan industrial ini ya, jadi ada sebuah sistem di dalamnya dan itu saling keterkaitan para pelaku tersebut. Ada pengusaha, kemudian ada karyawan, ada pekerja, dan pemerintah. Nah, hubungan industrial ini juga merupakan bidang yang sebenarnya berada di persimpangan karena lebih dari 10 tahun terdapat paradigma baru terkait dengan hubungan industrial yang sudah diterima dan itu menjadi perhatian ya. Kalau menurut Godrat ya dan Delaney ya, Delaney ini tokoh yang membuat buku terkait dengan hubungan industrial. Menurut mereka, berdasarkan paradigma baru tersebut, pekerjaan baru dan praktek dari manajemen sumber daya manusia itu sudah menggantikan serikat pekerja dan kesepakatan bersama sebagai kekuatan yang inovatif ya di dalam kunci hubungan industrial. Nah, kalau kita melihat menurut Batubara juga ya, di dalam bukunya ada 7 prinsip terkait dengan hubungan industrial. Yang pertama, kepentingan bersama pengusaha, pekerja, masyarakat, dan pemerintah. Jadi ada saling keterkaitan, harus semua elemen ini harus berperan, pengusaha, pekerja, masyarakat, dan pemerintah. Karena dengan adanya include ataupun integritas dari beberapa elemen tersebut tentunya akan memberikan kepentingan ataupun beberapa hal yang mendasar terkait dengan hubungan industrial tersebut ya. Kemudian kemitraan dan saling ketergantungan ya, hubungan fungsional dan pembagian tugas, kekeluargaan, penciptaan ketenangan berusaha dan ketentraman kerja, kemudian peningkatan produktivitas dan peningkatan kesejahteraan bersama. Itu menurut Batubara ada 7 prinsip terkait dengan hubungan industrial yang secara mendasar ya. Jadi harus kepentingan tripartit ataupun bipartit itu menjadi satu kesatuan. Makanya harus ada jalur komunikasi itu sebenarnya harusnya nyambung, harusnya jalan gitu, dari pengusaha, kemudian dari serikat pekerja, dari masyarakat, dari pemerintah. Itu seharusnya itu sampai informasi ataupun yang berkaitan dengan hal-hal yang akan didistribusikan ya. Kemudian kita lanjut terkait dengan pihak daripada hubungan industrial ya. Ada pengusaha, ada pemerintah, dan ada karyawan. Kalau pengusaha itu orang ataupun persekutuan ataupun bisa dikatakan badan ya, hukum yang bebas mempekerjakan orang lain dengan memberi upah untuk bekerja pada perusahaannya, itu pengusaha. Ya, yang menjadi perhatian di sini adalah pengusaha ataupun nantinya berkaitan dengan
perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan orang dan memberikan sebuah reward punishment kepada karyawan dilihat dari performan dan job evaluation, ya, kemudian dari kinerjanya. Itu bagian terpenting, bagian tugas daripada pengusaha ketika karyawan sudah memberikan performa yang tinggi ataupun kinerja yang tinggi, etos kerja yang tinggi, ya, itu tugas daripada pengusaha untuk, ya, memberikan pekerjaan yang bagus, kemudian memberikan upah yang sesuai dengan performanya, ya, karena itu penting, ya, untuk meningkatkan motivasi kerja dari karyawan. Kemudian dari pemerintah ini merupakan pihak yang mendukung dan mengatur hubungan tersebut dengan seperangkat peraturan, ya, berarti ada normanya, ya, kemudian ada sistemnya, undang-undangnya, dan memiliki kepentingan yaitu memajukan bangsa dan negara. Ya, itu penting pemerintah, ya, bagaimana memajukan bangsa dan negara itu berarti di kebijakan-kebijakan ataupun sistem-sistem yang ada di pemerintah itu harus benar-benar tanpa membeda-bedakan, ya, istilahnya kalau di dalam hukum itu equality before the law, ya, jadi aksesnya itu sama, mau ke buruh, mau ke para pelaku bisnis, serikat pekerja, aksesnya itu memberikan yang sama, walaupun beda orangnya, tapi jalur ataupun aksesnya itu harus sama. Kemudian karyawan ataupun pekerja itu adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Nanti karyawan dalam sebuah perusahaan atau pekerja yang bekerja dan dia menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Nah, itu pihak-pihak yang ada di dalam hubungan industrial. Nah, kemudian terkait dengan ada beberapa kepentingan, ya, di sini ada 3 kepentingan yang menjadi concern kita pada kali ini adalah ada kepentingan pengusaha, kemudian kepentingan karyawan, dan ada kepentingan pemerintah. Kalau dari kepentingan pengusaha ini, bagaimana menjaga ataupun mengamankan semua asetnya, ya, jadi aset-aset yang berada di perusahaan itu harus diamankan, harus dijaga, jangan sampai bocor. Kalau di perusahaan itu jangan sampai bocor, ada cyber security, gitu ya. Kemudian mengembangkan modal dan aset untuk memberi nilai tambah, ya, meningkatkan penghasilan pengusaha, meningkatkan kesejahteraan karyawan, aktualisasi dari sebuah pengusaha yang sukses, gitu ya. Jadi ada beberapa kepentingan juga, bagaimana meningkatkan kesejahteraan karyawan harus dipikirkan juga reward, ya, remunerasinya, karena teladan daripada Rasulullah adalah selalu memberikan remunerasi, ya, karena itu bagian daripada meningkatkan performa ataupun kinerja, motivasi karyawan di dalam pekerjaannya. Ya, kemudian kepentingan karyawan mendapatkan kesempatan kerja, ya, mendapatkan penghasilan, mempunyai sarana melatih diri, memperkaya pengalaman, dan meningkatkan keterampilan, ya. Jadi bisa sarana untuk melatih skill ataupun memperkaya pengalaman, berarti kita bisa mengikuti pelatihan-pelatihan yang di luar daripada pelatih pendidikan, ya. Meningkatkan skill itu berarti kita bisa mengikuti seminar, ya, seminar ataupun pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh komunitas ataupun dari universitas ataupun dari para pengusaha, dari pemerintah. Kita bisa ikuti untuk meningkatkan skill, ya. Kemudian mempunyai tempat untuk mengembangkan karakter, ya. Jadi tempat mengembangkan karakter di sini sebenarnya banyak, ya, lembaga-lembaganya, ya. Kalau untuk mengembangkan karakter itu, ya, kita bisa dengan diri sendiri itu mengembangkan karakter
pribadi atau pribadi karakter sendiri itu ya dengan ilmu agama ya kita memahami dari ilmu-ilmu agama itu penting ya, karena sifat ataupun karakter ini yang menjadi bawaan yang akan terus ketika kalian sudah besar ataupun ketika kalian 10 tahun 5 tahun ke depan. Karakter kalian harus kuat, berarti kalian pondasinya adalah kalian harus mengenali diri sendiri, paham bahwa skill saya berada di satu bidang ini, berarti kalian harus fokus di situ. Kemudian aktualisasi keberhasilannya dalam berkarir ya, bagaimana melihat keberhasilan implementasi dari sebuah keberhasilan kalian di dalam mencapai titik yang sudah kalian tetapkan, itu berarti itu bagian daripada keberhasilan kalian ya. Jadi kalau tujuannya pastinya itu sudah jelas, kalian bisa puas gitu loh ya, sudah bisa menemukan ritmenya, itu bagian daripada mengaktualisasi keberhasilan dalam karir Anda gitu ya. Kemudian kalau dilihat dari kepentingan pemerintah, membuka kesempatan kerja yang luas ya, menambah sumber penghasilan masyarakat, menjamin tersedianya barang dan jasa, merupakan sumber pertumbuhan ekonomi, menambah sumber devisa negara, menambah sumber pendapatan negara ya berupa pajak. Itu ada beberapa 3 kepentingan ya yang menjadi concern kita di dalam tinjauan hubungan industrial ya. Nah, terkait dengan studi tentang hubungan industrial itu juga bagaimana melakukan penelitian ya tentang bagaimana peranan pemerintah, manajemen dan pekerja di dalam rangka mengubah ataupun mempertahankan aturan di tempat kerja ya. Jadi berdasarkan perumusan tentang hubungan industrial itu terdapat ada beberapa ataupun 3 pelaku ya, yaitu pemerintah, manajemen, pengusaha dan karyawan ataupun pekerja ya. Badan-badan pemerintah yang meliputi lembaga eksekutif dan lembaga legislatif gitu ya. Itu ya menjadi studi tentang hubungan industrial. Kemudian perjalanan hubungan industrial di Indonesia, kalau kita lihat pada saat Indonesia menghadapi pertumbuhan industri dan ekonomi, Indonesia ini mengembangkan hubungan industrial yang diyakini sesuai dengan kondisi sosial budaya bangsa Indonesia yang dikenal dengan hubungan industrial Pancasila atau HIP ya, hubungan industrial Pancasila. Nah, perkembangan pelaksanaan hubungan industrial selanjutnya dipengaruhi oleh semangat reformasi di dalam praktek hubungan industrial adalah dihormatinya kebebasan berserikat, demokratisasi yang dikaitkan dengan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Itu terkait dengan making perjalanan hubungan industrial di Indonesia ya. Kemudian hubungan industrial Pancasila ini sejak awal tahun 70-an Indonesia mengenal hubungan industrial berdasarkan pada Pancasila, yaitu hubungan industrial dengan berdasarkan pada Pancasila ya. Tujuan hubungan industrial Pancasila adalah mengembangkan cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dalam membangun dan mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi fokusnya adalah bagaimana keadilan, masyarakat adil, makmur yang berdasarkan Pancasila, karena di dalam isi-isi Pancasila ya kita harus bisa mereaktualisasi nilai-nilai Pancasila. Isinya Pancasila itu adalah bagaimana ada ukhuwah, ada unity, tentang persatuan, itu sesuai dengan kaidah-kaidah ajaran Islam. Jadi isi daripada Pancasila itu bukan kata tanpa makna, sudah dipikirkan ya, udah sesuai dengan prinsip-prinsip daripada Al-Qur'an ya, ketuhanan yang Maha Esa, bagaimana Tuhan itu adalah tunggal, itu benar, esa, qul huwallahu ahad, satu ya, Gusti Allah itu satu, tidak ada
ilah-ilah lain, berarti tidak ada kecintaan lain, ya berarti harus esa itu harus terasa, ya. Jadi esanya itu bukan esa di dalam ucapan saja, tetapi esanya itu esa di langit, berarti pembumian, berarti ketuhanan yang maha esa itu berarti Allah itu harus terejawantahkan. Maksudnya tidak ada kecintaan lain, berarti tidak ada Yahweh, tidak ada God, ataupun kalau yang kita lihat hari ini kan Allah itu menurut versinya Islam Allah saya, ya, menurut Nasrani ya Allahnya saya Yesus, berarti ada ilah lain, ada kecintaan lain yang seharusnya ajaran monoteisme ini yang diajarkan oleh bapak para nabi, ya, Nabi Ibrahim itu ya sama kepada anak-anaknya, tidak ada yang berbeda-beda, ajarannya sama, berarti ya turunannya juga sama, ajarannya sama, ya. Berarti ajaran yang Hanif itu adalah millata abikum Ibrahim Hanifa, jadi sama isinya itu sesuai dengan kaidah-kaidah Al-Quran, ya. Makanya terkait dengan mengemban cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia di dalam membangun dan mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila, ya. Sulit, ya. Kalau dibaca itu mudah, tapi implementasi di dalam merubah tatanan itu yang paling sulit, ya. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, bagaimana kita memanusiakan manusia yang adil, manusianya yang adil, yang jujur, yang amanah, ya, adil dan beradab. Yang beradab berarti yang dia mempunyai tidak hanya skill aja yang dilihatkan, tidak hanya kepintaran aja yang diperlihatkan, yang diasistensikannya bukan ilmu kepintaran aja, tapi adab, ya. Karena ilmu itu harus dikombinasikan dengan sopan santun, akhlak, istilahnya akhlak. Karena yang sudah Bapak sampaikan, ciri-ciri manusia yang berkualitas itu adalah SDM yang berkualitas itu adalah dia mempunyai skill yang bagus dan akhlak yang baik, yang bagus juga, ya. Kemudian hubungan industri dan Pancasila ini menggunakan beberapa sarana penunjang, yaitu lembaga kerjasama bipartit dan tripartit, perjanjian kerjasama, ya, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serikat pekerja, organisasi pengusaha. Nah, ini sub-subnya, ya. Jadi yang dibahas itu ada beberapa sarana, ya, terkait dengan lembaga kerjasama bipartit, tripartit, kemudian ada PKB, ya, perjanjian kerja bersama, dan ada penyelesaian PHK, ya. Perselisihan hubungan industrial itu berarti terkait dengan karyawan dalam sebuah perusahaan. Ada konflik-konflik yang terjadi, konflik afektif, konflik proses, ataupun konflik substansialnya. Kemudian hubungan industrial Pancasila juga berdasarkan pada asas kerja. Yang pertama, karyawan dan pengusaha merupakan mitra dalam proses produksi, ya. Jadi karyawan sama pengusaha itu merupakan mitra, ya, harus dalam proses produksi. Kemudian karyawan dan pengusaha merupakan mitra dalam menikmati hasil perusahaan. Kemudian yang ketiga, karyawan dan pengusaha merupakan mitra dalam tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara, serta kepada perusahaan. Nah, ketika ini sudah terimplementasikan di sebuah perusahaan antara karyawan kemudian dengan manajer dalam proses mitra, dalam prosesnya menikmati hasil perusahaan, kemudian tanggung jawabnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu harus teraplikasikan, implementasikan di sebuah perusahaan. Ketika manajer, karena karyawan itu mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, ya. Ada yang ketika dimarahin, dibentak sedikit aja, ada yang sudah lemah gitu, ya, mentalnya. Itu hal-hal yang seperti itu yang memang perlu dikuatkan. Kemudian upaya, sarana, dan masalah dalam pelaksanaan hubungan industrial Pancasila. Jadi di dalam pelaksanaan HIP ini ada 3 hal yang perlu dipahami secara mendalam. Yang pertama itu tentang perangkat lunak yang berupa falsafah HIP, kemudian perangkat keras yang berupa sarana pelaksanaan HIP, dan penanganan masalah khusus, ya. Nanti
terkait tiga hal tersebut akan Bapak sampaikan lagi ya secara dalam di pertemuan selanjutnya. Kemudian sarana pelaksana HIP ini ada lembaga kerjasama bipartit ya, kemudian ada kelembagaan lain ya, ada perjanjian bersama, peraturan. Ini sarana-sarana ini yang sebagai penunjang tinjauan dalam hubungan industrial ya. Kemudian ada serikat pekerja, pendidikan penyuluhan hubungan industrial ya. Jadi dari evolusi teori ataupun metode di dalam hubungan industrial ini lebih dari 2 dekade ya perkembangan teori yang terjadi dalam memahami hubungan ya, hubungan antar karyawan dan hubungan sosial di tempat kerja itu dapat dicatat dalam hubungan industrial lebih didasarkan pada analisis ekonomi ya. Kontrak antar karyawan itu dipandang sebagai hubungan pertukaran ekonomi. Permasalahan yang sering kali muncul itu adalah mengubah kemampuan kerja karyawan menjadi ketepatan dalam kualitas dan kuantitas output. Jadi kalau di dalam manajemen proyek itu ada sebuah transformasi ya. Transformasi itu perubahan dari input menjadi output ya. Jadi dari kuantitasnya banyak, bagaimana outputnya, kualitasnya berarti harus sesuai dengan kuantitas. Kalau misalkan banyak berarti kalau Indonesia penduduknya 200, misalkan 270, bagusnya 270 itu dia punya keahlian di bidang yang sesuai dia menjadi kompetensinya gitu ya. Kemudian faktor-faktor timbulnya masalah hubungan industrial itu ada kondisi angkatan kerja dari kalangan pengusaha, dari kalangan pejabat pemerintah ya. Kemudian sudah selesai ya. Jadi di dalam tinjauan hubungan industrial itu ya, yang perlu kita pahami kembali adalah tadi terkait dengan 3 level kegiatan hubungan industrial itu. Kalau kita lihat di dalam level strategi jangka panjang dan penyusunan kebijakan ya, dari pengusaha dia harus menstrategikan bisnis, bagaimana membuat strategi yang investasi yang baik, kemudian membuat strategi sumber daya manusia yang endingnya, yang outputnya itu adalah sumber daya manusia yang berkualitas dalam arti akhlaknya bagus dan skillnya juga baik juga sesuai dengan kompetensi di bidang masing-masing. Kemudian kalau dari serikat pekerja, strategi politik ya, kemudian strategi representasi dan strategi organisasi. Kalau dari pemerintah ya dari kebijakannya ya, kebijakan makroekonomi dan sosial ya, itu yang harus menjadi 3 level kegiatan hubungan industrial. Mungkin seperti itu yang bisa Bapak sampaikan ya untuk pertemuan 13. Nanti untuk presentasinya dilanjut di pertemuan ke-14 ya. Satu diskusi ya, satu kelompok lagi yang belum maju terakhir nanti di pertemuan 14. Kalau bisa nanti di pertemuan besok kita gabungkan saja pertemuan 14 dan 15. Jadi kita udah selesai, di minggu depan kita sudah selesai dan kalian lebih bisa fokus untuk mempersiapkan ujian akhir semester. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang disampaikan dan bisa ada gambaran terkait dengan tinjauan hubungan industrial. Jadi sama aja, hubungan industrial itu adalah bagian daripada ekonomi sumber daya insani yang mempunyai fokus kepada perencanaan sumber daya insani, kemudian ketenagakerjaan dan ekonomi kependudukan. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf Bapak belum bisa masuk ke kelas. Mudah-mudahan ini terwakilkan ya, ini sudah termasuk bagian daripada pembelajaran. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.